Aku terbangun oleh mainan yang bergerak. Ternyata ada gadis kecil, kulit putih, wajah cabi, menawarkan main. Kami bermain hampir setiap malam tanpa bicara. Aku menganggapnya sepupu yang lucu, tapi itu sebelum kejadian aneh yang mengguncang malamku. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Perkenalan, namaku Ani. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Jarak usia dengan adik keduaku, seorang cowok, hanya 1 tahun, dan adik ketigaku, seorang cewek, berjarak 2 tahun. Kami tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Ayah dan ibu seringkali ribut bahkan di depan kami, anak-anak mereka. Buntut dari pertengkaran itu adalah kepergian mereka dari rumah, meninggalkan kami bertiga yang masih kecil-kecil. Saat kejadian itu, aku baru berusia 7 tahun. Ketika orang tuaku pergi, aku yang masih kecil harus mencari cara untuk menenangkan kedua adikku yang menangis karena takut dan lapar. Aku sering mengetuk pintu tetangga, menumpang tidur dan makan di rumah mereka. Melihat itu, aku merasa miris. Jika aku berada di rumah, orang tuaku merasa aman meninggalkan kami. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke rumah nenek yang berbeda kelurahan, agar orang tuaku tidak bisa meninggalkan adik-adikku sendirian. Pindah ke rumah nenek. Rumah nenekku adalah rumah tua dengan suasana yang agak suram. Sejak kecil, aku merasa ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Suara-suara aneh, benda yang bergerak sendiri, dan bayangan yang bergerak cepat seringkali membuatku merasa tidak nyaman. Namun, ketidaknyamanan di rumah nenekku masih lebih baik dibandingkan harus menyaksikan pertengkaran orang tuaku setiap hari. Di rumah nenek, aku tidur di kamar tengah. Kamar itu sudah lama tidak ditinggali. Sedangkan nenek tidur di kamar depan. Karena aku akan tinggal lama di rumah nenek, orang tuaku memindahkan baju, sepatu, mainan, dan keperluan sehari-hariku ke sana. Nenek tinggal sendirian setelah ditinggal wafat oleh kakek, dan anak-anaknya sudah menikah semua. Pertemuan dengan gadis kecil. Malam itu, sekitar pukul 2 malam, aku tiba-tiba terjaga dari tidur. Mataku terbelalak melihat boneka beruang kesayanganku terbang tepat di depan mukaku. Aku langsung terbangun karena kaget. Namun, ternyata ada anak kecil yang memegangi boneka itu. Dari isyarat wajahnya, dia ingin mengajakku bermain. Karena masih mengantuk, aku tidak menggubris ajakannya dan langsung tidur lagi. Ini sepupu yang mana sih? Ngajak main malam-malam lagi, pikirku dalam hati. Keesokan paginya, aku terjaga dari tidur dan langsung bergegas mandi serta bersiap pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, aku ingin sekali menanyakan kepada nenek siapa sepupu yang tidur di kamarku semalam. Namun, saat akan ditanyakan, lonceng masuk sekolah sudah berbunyi. Aku segera berpamitan kepada nenek dan pergi ke sekolah. Malam kedua dan kejadian aneh. Malam kedua pun demikian. Lagi-lagi aku dibangunkan dan dikejutkan dengan boneka beruangku yang terlihat melayang. Namun, kali ini, di belakang boneka itu, ada gadis kecil yang sama seperti malam sebelumnya. Gadis kecil itu sangat manis, berkulit putih seperti orang Korea, bermata belok, dan wajah cabi. Usianya sekitar 5 tahun dan selalu tersenyum simpul. Namun, wajahnya pucat pasi, tidak ada cahaya atau binar kemerahan di wajahnya. Kami akhirnya bermain bersama hampir setiap malam. Gadis kecil itu tidak pernah bicara, hanya aku yang selalu mengajaknya bercerita. Karena aku masih kecil, aku tidak mengerti dan tidak bisa membedakan yang mana manusia dan yang mana bukan. Hubungan kami semakin akrab.
Gadis kecil itu selalu muncul setiap pukul 2 malam dan menghilang ketika aku sudah tertidur, sekitar pukul 4 atau pukul 5 subuh, sebelum adzan subuh berkumandang. Ketegangan meningkat. Karena sering bermain bersama gadis kecil itu, aku sering kesiangan bangun pagi dan terlambat datang ke sekolah. Beruntung, aku termasuk siswa yang cerdas dan berprestasi. Kendati sering terlambat, nilai akademiku selalu memuaskan bahkan membanggakan. Namun, para guru tidak tinggal diam. Mereka sering mengingatkan nenek atau orang tuaku agar aku tidak telat datang ke sekolah karena akan mengganggu aktivitas belajar. Nenek dan orang tuaku tidak menganggap itu sebagai masalah besar karena prestasiku yang bagus. Jadi, mereka jarang menanyakan mengapa aku selalu telat bangun pagi. Person Annie. Hubunganku dengan nenek sangat erat. Nenek sering bercerita tentang masa lalunya dan pengalaman-pengalaman menyeramkan di rumah itu. Aku merasa nyaman berada di dekat nenek, meskipun ada perasaan aneh dan ketakutan di rumah itu. Tidak hanya boneka beruang yang kami mainkan. Semua mainanku, baik boneka, mainan masak-masakan, robot-robotan, dan lainnya, juga kami mainkan bersama. Kadang-kadang, aku iseng menanyakan nama gadis kecil itu, namun dia tidak pernah bicara. Aku hanya memanggilnya adik kecil, adik lucu, atau adik Jepang karena wajahnya mirip karakter film kartun Jepang yang sering kutonton. Saat itu, aku masih beranggapan gadis kecil itu adalah sepupuku, bukan makhluk astral. Konflik yang meningkat. Hubungan pertemanan kami terus berlanjut. Terkadang, nenek sering bangun karena mendengar suaraku dan datang ke kamar. "Annie, kenapa kamu belum tidur? Ini sudah malam." "Loh," kata nenek. "Iya, Nek. Ini masih asyik main boneka sama adik kecil." Jawabku. "Adik kecil? Ya sudah, sekarang tidur." "Ya," kata nenek sambil meninabobokanku hingga aku terlelap, lalu membereskan mainanku ke tempat semula. Nenek mengira adik kecil yang kumaksud adalah boneka Barbie yang kumainkan. Sebelum keluar kamar, nenek memastikan bahwa memang benar aku tidur sendirian di kamar tersebut. Rasa takut sempat menyergap pikiran nenek, namun perasaan itu langsung ditepisnya. Nenek menutup pintu kamar dan kembali ke kamarnya. Climax dan plot twist. Malam itu, sekitar pukul 2 malam, aku kembali terbangun oleh suara aneh. Kali ini, suara itu lebih keras dan menakutkan. Aku melihat bayangan gadis kecil itu bergerak cepat di sekitar kamarku. Benda-benda di kamarku mulai bergerak sendiri. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, ada suara ketukan di jendela kamarku. Aku memberanikan diri untuk mendekati jendela. Ketika aku membuka tirai, aku melihat sosok pria menyeramkan dengan wajah yang penuh luka dan darah. Matanya merah menyala dan tatapannya penuh kebencian. Aku menjerit ketakutan dan berlari keluar kamar menuju kamar nenek. Nenek terbangun dan melihat aku dalam keadaan ketakutan. Aku menceritakan apa yang kulihat. Nenek terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, "Annie, sepertinya ada yang tidak beres di rumah ini. Kita harus mencari bantuan." Keesokan harinya, nenek memanggil seorang dukun untuk membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Dukun itu mengadakan ritual di seluruh rumah, termasuk kamarku. Setelah ritual selesai, dukun memberitahu nenek tentang sejarah rumah dan Elizabeth. Roh jahat itu adalah bagian dari tragedi yang melibatkan Elizabeth, cucu pertama pemilik rumah ini. Elizabeth meninggal dengan tragis di usia 5 tahun, dan sejak itu rohnya menghantui rumah ini, kata dukun. Nenek terjat mendengar penjelasan dukun. Ia kemudian menunjukkan foto-foto lama keluarga yang tersimpan di lemari. Aku melihat foto seorang gadis kecil dengan wajah yang sangat familiar. Itu adalah gadis kecil yang sering bermain denganku. Penjelasan dukun.
Elizabeth sering menampakkan diri kepada anak-anak yang tinggal di rumah ini. Dia mencari teman untuk bermain karena merasa kesepian, kata dukun. Namun, roh jahat yang muncul bersamanya adalah entitas yang mencoba mengambil alih rumah ini. Kita harus berhati-hati. Malam itu, setelah ritual selesai, aku tidur dengan nenek di kamar depan. Aku merasa sedikit lega karena mengetahui kebenaran tentang gadis kecil itu. Namun, perasaan takut masih ada. Ani, nenek akan selalu melindungimu. Jangan khawatir, ya, kata nenek sambil memelukku. Akhir yang mencekam. Meskipun gangguan roh jahat berkurang setelah ritual, aku masih sering merasakan kehadiran Elizabeth. Suatu malam, ketika aku sedang tertidur, aku merasa ada yang menarik selimutku. Aku membuka mata dan melihat Elizabeth berdiri di samping tempat Ani dan keberadaan gadis kecil. Tahun demi tahun sudah dilewati Ani di rumah neneknya. Ani yang merasa punya teman, semakin merasa nyaman tinggal berdua dengan neneknya. Namun, karena usia Ani sudah beranjak remaja, dari SD ke SMP, jadi Ani semakin mengerti mana perbedaan manusia, mana yang bukan. Awalnya kehadiran gadis kecil itu jadi penghibur Ani, namun karena Ani sudah remaja dan sudah tahu kalau gadis kecil itu bukanlah manusia, Ani lalu ketakutan sendiri. Ani merasa persahabatan mereka tidak wajar dan mengerikan. Ani juga tidak mau menceritakan semuanya ke nenek ataupun orang tuanya. Takut nanti mereka akan membawa Ani kembali lagi tinggal di rumah orang tuanya. Namun, karena sudah keseringan melihat gadis kecil itu, tidak ada lagi perasaan takut di diri Ani. Yang Ani pikirkan adalah, bagaimana cara agar gadis kecil ini tidak datang lagi di kamar Ani dan mengajak Ani bermain. Ani pun mengajak adik keduanya, Jaka, untuk tinggal di rumah neneknya juga, sekamar berdua. Jadi, dengan keberadaan adiknya, gadis kecil itu pasti tidak mau menampakkan diri di kamar. Benar saja, setelah adiknya tinggal di rumah neneknya dan tidur sekamar dengan Ani, gadis kecil itu tidak pernah lagi menampakkan diri. Jika Jaka kembali lagi ke rumah orang tuanya, hantu gadis kecil itu lagi-lagi menampakkan diri dan mengajak Ani bermain kembali. Namun, Ani pura-pura tidak melihat keberadaannya. Mungkin, karena sering dicuekin atau merasa Ani tidak bisa melihatnya lagi, akhirnya hantu gadis kecil itu langsung pergi, menghilang dan jarang menampakkan diri lagi. Terkadang, saat bangun pagi, semua mainan Ani di kamar tidak lagi berada pada posisi semula. Seperti ada yang sudah memainkannya dan tidak dikembalikan ke tempat semula. Ani tahu, pasti ini kerjaan gadis kecil itu. Gadis kecil itu sering muncul dari samping kasur Ani, tepat di dekat jendela kamarnya. Saat gadis kecil itu muncul, dia selalu mengulurkan tangan agar Ani ikut bermain dengannya. Ani masih ingat sekali wajahnya. Sangat cantik untuk anak seusia dia. Selain tidak mau bicara, ternyata gadis kecil itu juga pemalu dan penakut. Pernah suatu waktu Ani mengajak gadis kecil itu ke rumah orang tua Ani. Belumlah masuk ke rumah, gadis kecil itu sudah menunjukkan muka tidak suka dan langsung menghilang. Ternyata, ada penunggu lain di rumah orang tua Ani, sehingga gadis kecil itu tak berani bertemu dengan sesamanya. Penampakan gadis kecil itu juga hanya Ani yang mengalaminya. Neneknya, adiknya, orang tuanya yang ke rumah neneknya, tidak pernah bertemu ataupun melihat penampakan gadis kecil itu. Ini diceritakan Ani saat dia sudah dewasa. Ani tidak mau lagi bermain dengan gadis kecil itu. Dia bahkan menolak mentah-mentah saat gadis kecil itu hadir di hadapannya. Padahal, gadis kecil itu tidak menyakiti atau menakut-nakuti Ani. Dia hanya ingin bermain saja dengan Ani. Bermain boneka bersama temannya. Karena di rumah itu, dia sendirian, ditinggal orang tuanya sendiri, tidak ada teman, hingga dia meninggal dan gentayangan. Kisah gadis kecil ini sungguh mengharukan.
Konon katanya, gadis kecil ini sudah ada sejak rumah nenek belum dibangun. Dia adalah anak Jepang yang dulu pernah singgah, tinggal dan menjajah Indonesia. Biasa disebut orang Nippon. Saat Jepang mengusir Belanda dan menjajah Indonesia, orang Jepang hidup dan tinggal di sini sebelum bangsa Indonesia bisa merebut kembali tanah airnya. Ayah sang gadis adalah prajurit Nippon. Saat bertempur melawan bangsa Indonesia merebut kekuasaannya, ayah gadis kecil itu wafat di medan pertempuran. Karena ketakutan, sang ibu membawa kabur anak semata wayangnya ke hutan. Di sana, mereka berdua terlunta-lunta dan bertahan hidup dengan makan makanan seadanya di hutan. Lama-kelamaan, kondisi fisik mereka berdua pun melemah dan akhirnya meninggal dunia. Saat nyawanya meregang, gadis kecil itu menggenggam boneka beruang kecil kesayangannya. Seakan dia tidak ingin melepaskan mainannya tersebut. Seiring bergulirnya waktu, hutan tersebut kini sudah menjadi perkotaan. Banyak sudah pemukiman warga. Salah satunya pemukiman neneknya Ani yang tepat didirikan di tempat gadis kecil itu meninggal. Pernah suatu waktu, gadis kecil itu kembali hadir di depan Ani saat Ani sudah duduk di bangku kuliah. Ani pun tidak merasa ketakutan. Bahkan dia menganggap gadis kecil itu sebagai temannya. Lalu, Ani memberikan gadis kecil itu boneka beruang kesayangannya. Kebalikan dari biasanya, di mana gadis kecil itu yang mengajak Ani bermain boneka. Melihat respon Ani seperti itu, gadis kecil tersebut langsung tersenyum simpul dan tiba-tiba pergi menghilang di balik tembok. Entah karena apa, gadis kecil itu menghilang. Hingga Ani menikah. Sesekali gadis kecil itu sering menemui Ani jika sedang berkunjung ke rumah neneknya. Kini, Ani tinggal dengan suaminya di Palembang. Kebiasaan Ani lainnya adalah walking sleep atau tidur sambil berjalan. Entah mengapa, kebiasaan ini selalu terjadi di Ani. Memang tidak setiap hari, tapi dalam seminggu pasti Ani selalu mengalami walking sleep. Pernah suatu waktu, Ani mengalami walking sleep. Dalam mimpinya, dia diajak bermain sama anak kecil, bukan gadis kecil itu. Lalu, dia berjalan dalam tidur keluar kamarnya. Saat pintu kamarnya memang agak susah dibuka, Ani tanpa sadarnya langsung membuka paksa handle pintu. Dia menarik-narik handle pintu, seperti orang kerasukan. Ani, buka. Buka. Aku mau keluar. Buka. Teriak Ani di malam hari tanpa sadar. Ani, buka. Aku mau keluar. Aku mau main. Buka pintunya. Ani kembali berteriak. Mendengar kegaduhan itu, neneknya langsung bangun dan bergegas ke kamar cucunya. Dari luar, neneknya langsung membuka pintu kamar Ani dan langsung menyadarkan Ani dari walking sleep. Ani dan mainan hantu. Kisah horor nyata. Seketika Ani langsung tersadar dan dalam keadaan berdiri. Dia sendiri bingung. Kenapa dia sudah berada di depan pintu sambil berdiri? Nenek, kamu kenapa nie? Kamu tidur sambil berjalan lagi ini? Ani, gak ngerti juga saya nek. Tiba-tiba di depan pintu aja. Nenek, kamu teriak-teriak. Minta dibukain pintu. Emang kamu mimpi apa tadi? Ani, tadi aku mimpi. Namun Ani tidak melanjutkan menceritakan mimpinya. Karena dia tidak ingin membuat takut neneknya. Ani, mimpi main aja sih nek. Hei, nenek. Ya udah, ke kamar mandi dulu yuk. Nenek temenin. Cuci muka dan sholat isya dulu. Kamu pasti belum sholat kan? Ani, ayo nek. Selesai sholat, Ani langsung tidur dan tidak lagi bermimpi aneh dan walking sleep di malam itu. Namun, kejadian serupa sering terjadi oleh Ani. Walking sleep yang dialaminya kerap kali berbarengan dengan mimpi aneh, seperti sedang diajak bermain oleh seseorang. Cerita gadis kecil, teman bermain Ani, kebiasaan walking sleep yang dibarengi dengan mimpi aneh dan lainnya ternyata menjadi rangkaian kisah horor di hidupnya Ani.
Bahkan, sebelum dia masih berusia 1 tahun, Ani ternyata sudah mempunyai teman bermain juga di rumah neneknya. Teman tak kasat mata, teman yang selalu suka dekat dengan Ani. Bahkan waktu Ani belum bisa bicara lancar, mamanya pun bercerita tentang kisah aneh yang pernah terjadi dengan Ani waktu kecil. Pernah waktu itu, saat orang tua Ani masih tinggal di rumah nenek. Saat itu di rumah neneknya, cuma ada mama Ani dan Ani kecil, yang masih berusia kurang lebih 1 tahun. Karena mama Ani mau mencuci baju, jadi Ani diletakkan di ruang tengah, di boks anak. Bukannya menangis, Ani malah senang bermain sendiri dengan mainannya. Bahkan Ani bermain sambil ketawa dan seperti mengobrol dengan seseorang. Setelah pekerjaan selesai, mama Ani lalu mendengar percakapan Ani yang masih bicara cadel dengan seseorang. Karena mama Ani tahu, di rumah tidak ada siapa-siapa. Jadi mamanya segera ke ruang tengah, untuk memastikan siapa yang sedang bersama Ani. Namun saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya Ani sendirian yang masih asyik bermain. Kejadian seperti ini sering berulang dan membuat mama Ani merasa ketakutan dengan kondisi anaknya. Lalu, Ani dibawa ke rumah Kiai di dekat rumah neneknya. Kiai, memang ada penunggu di rumah yang mengikuti Ani, mengajak Ani main. Mama, pantas saja, Ani seperti asyik main bersama seseorang, padahal dia sendirian. Kiai, dia senang dengan Ani dan akan menempel terus kemanapun Ani pergi. Setelah itu, Ani seperti diberi pengaman gaib, agar tidak ada lagi yang mengganggu Ani. Walaupun, teman Ani tersebut tidak mengganggu, tapi orang tua Ani yang gusar dengan kondisi anaknya. Sayangnya, beberapa tahun kemudian, Kiai tersebut meninggal. Kemungkinan besar, pagar gaib di tubuh Ani langsung hilang dan Ani kembali bisa berinteraksi dengan temannya di rumah neneknya tersebut. Usut punya usut. Ternyata, kelebihan yang dimiliki Ani ini berasal dari papanya. Dulu, sebelum papanya menikah dengan mama Ani, papanya mendalami ilmu gaib. Dulu memang sering orang di daerah tersebut mendalami ilmu gaib. Tapi untuk kasus papanya Ani gak terlalu nanya, ilmu tersebut digunakan buat apa. Ani dan kisah horor di sekolah. Ini cerita waktu Ani masih duduk di bangku SMP, masih di kawasan Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Waktu itu, Ani datang ke sekolah kepagian, mungkin masih pukul 6 waktu Indonesia Barat. Karena hari itu ada tugas dan Ani belum mengerjakannya. Jadi Ani ingin mencontek PR temannya. Saat ingin memasuki kelasnya yang berada di lantai 2, Ani mendengar ada suara gaduh di kelasnya. Ani mengira, di dalam kelasnya sudah ramai teman-temannya. Dia pun kegirangan masuk ke dalam kelas dan meminjam buku PR temannya. Ternyata, saat masuk ke dalam kelas, tidak ada satupun temannya. Bahkan kursi masih tampak rapi dan tidak ada satu tas pun yang ada di atas kursi dan meja kelasnya. Ani merasa bingung dengan asal suara tadi dan kondisi kelasnya sekarang. Ani dan mainan hantu, kisah horor nyata. Lalu Ani meletakkan tasnya di mejanya dan duduk sembari menunggu teman-temannya yang lain. Sekitar 15 menit kemudian, satu persatu temannya datang dan masuk ke kelasnya. Memasuki jam pelajaran kedua, tubuh Ani mendadak lemas. Dia merasa tidak enak badan dan suhu tubuhnya pun tinggi. Karena masih jam pelajaran, Ani tidak mau melewatkan mata pelajaran kesukaannya ini, yaitu biologi. Walau dengan tubuh yang sudah tidak fit, Ani masih bertahan hingga pelajaran habis dan lonceng bel istirahat berbunyi. Teng, teng, teng. Lonceng istirahat pun berbunyi. Ani meminta tolong ke Shirley, teman sebangkunya, untuk mengantarkannya ke ruang unit kesehatan sekolah, UKS. Lokasi UKS berada di pojok sekolah, bersebelahan dengan ruangan seni musik dan gudang. Saat mengantar Ani, Shirley lupa membawa minyak kayu putih yang masih berada di dalam tasnya. Lalu,
Ani menunggu di tangga sekolah, sedangkan Shirley kembali lagi ke kelasnya untuk mengambil minyak kayu putih. Shirley, Nie, kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini saja. Aku ambil dulu minyak kayu putih. Annie, ayo sure. Tapi jangan lama-lama ya. Kepalaku pusing nih. Shirley, iya, bentar aja kok. Kamu tunggu di sini saja. Jangan ke UKS dulu. Nanti kamu pingsan lagi. Annie Oak. Annie dan mainan hantu. Kisah horor nyata. 5 menit kemudian, Shirley datang menjemput Annie. Tanpa banyak bicara, Shirley langsung mengantar Annie ke ruang UKS. Annie pun tidak mengajak Shirley bicara, karena badannya sudah lemas dan kepalanya pusing. Annie lalu berbaring di kasur ruang UKS dan langsung memejamkan matanya. Dia melihat sekilas, Shirley keluar ruang UKS, tapi Annie tidak menggubrisnya sama sekali. Karena kepala Annie sudah sangat berat dan dia ingin tidur. 10 menit kemudian, Shirley kembali masuk ke ruang UKS. Dari wajahnya, Shirley terlihat kesal dengan Annie. Shirley, Annie, kamu nih dibilangin ngeyel ya? Annie, Shirley, ada apa? Kenapa? Shirley, kan tadi sudah aku bilang, kamu tunggu aku dulu. Baru nanti aku anterin kamu ke ruang UKS. Annie, maksud kamu? Kan tadi kamu yang anterin aku ke ruang UKS ini. Shirley, kamu enggak kode. Waktu aku ke kelas mau ambil minyak kayu putih, tiba-tiba teman-teman bilang kalau PR kita itu dikumpul. Jadi aku ambil bukuku dulu sama buku kamu di tas kamu. Tapi ada beberapa jawaban yang salah. Jadi aku perbagi. Lalu aku kumpul. Shirley, waktu aku mau nyusul kamu di tangga, kamunya gak ada. Jadi tadi kamu ke ruang UKS dianterin siapa? Atau kamu jalan sendirian? Jangan bilang kalau sendirian. Nanti kamu pingsan di tengah jalan gimana? Annie, Shirley. Tadi jelas-jelas kamu yang datang lagi ke aku dan antar aku ke ruangan ini. Terus, kamu langsung pergi keluar. Lah, tiba-tiba kamu datang lagi sambil ngomel-ngomel gini. Gimana sih kamu ini? Shirley, aku serius Annie. Aku ini baru dari kelas dan langsung nyari kamu. Ternyata ada di ruang UKS. Annie, terus siapa dong tadi? Shirley, ya sudahlah. Kamu ini kayaknya berhalusinasi kalau lagi sakit gini. Annie pun merasa ketakutan dan dia menghubungi orang tuanya untuk menjemputnya di sekolah. Lalu Annie izin pulang sekolah lebih cepat karena kondisinya memang tidak fit. Annie ingin menghindari kejadian aneh seperti di sekolah tadi. Tapi ternyata kejadian aneh kembali terjadi di rumahnya. Di rumah neneknya. Suara berisik itu. Setelah Annie diantar pulang lebih awal dari sekolah karena demam, papanya langsung mengantarnya ke rumah nenek. Sampai di sana, Annie segera merapikan diri, mencuci muka, dan mengganti pakaian sebelum berbaring istirahat di kamarnya. Dia menelan obat yang dibelikan papanya dari warung sebelum akhirnya tertidur. Tidak lama setelah tertidur, Annie terbangun mendadak oleh suara berisik yang berasal dari ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Suara tersebut begitu mengganggu istirahatnya. Dengan mata masih setengah terpejam, Annie menggerutu dalam hati, mencoba mencari tahu apa penyebab kegaduhan di siang bolong seperti ini. Annie berguling dari kasurnya dengan langkah sedikit lunglai karena baru bangun tidur dan masih merasakan pusing kepala. Meskipun begitu, dia nekat untuk memeriksa ke ruang tamu. Namun, ketika Annie keluar dari kamar, tiba-tiba suara gaduh itu lenyap begitu saja. Tidak yakin apa yang terjadi, Annie ingin memastikan siapa yang berada di ruang tamu. Mungkin Jaka dan teman-temannya sedang bersembunyi dan berhenti bermekaran begitu Annie keluar dari kamarnya? Atau mungkin itu suara orang tuanya yang lagi bertengkar? Annie ingin mencari jawaban atas kebingungannya. Di ruang tamu, di depan rumah neneknya, Annie hanya menemukan sunyi.
Tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Meski masih curiga terhadap ulah Jaka, Ani menunggu berpuluh menit tanpa hasil. Akhirnya, dia membuka pintu depan untuk memastikan bahwa Jaka tidak sedang bersembunyi di teras rumah. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Kemudian, neneknya muncul dari luar rumah dengan membawa kantong kresek dari warung. Bingung melihat Ani berdiri sendirian di ruang tamu seperti orang yang kebingungan. "Nenek, kenapa kamu keluar dari kamar? Nie?" katanya sakit. "Istirahat sana di kamar." "Ani, gimana mau istirahat, Nek?" Suara berisik banget di ruang tamu. "Nenek, suara apa? Nie?" "Ani, gak jelas, suara berisik, ramai, kayak orang ribut gitu. Terus bunyi kursi dan meja digeser-geser. Siapa sih yang main di sini, Nek?" "Pasti Jaka lagi ngajak teman-temannya main di dalam rumah. Udah dibilangin main di teras aja, masih aja bandel." "Nenek, Nie, adekmu kan lagi sekolah. Jam segini belum pulang sekolah kan? Masa kamu lupa?" Ani segera tersadar bahwa adiknya sedang mengikuti les tambahan di sekolah dan tidak mungkin pulang pukul 12 siang. "Nenek, setengah jam yang lalu nenek keluar rumah ke warung. Di rumah gak ada siapa-siapa. Cuma kamu sendirian yang tidur di kamar." "Ani, gak Nek, tadi berisik amat. Apa tetangga yang masuk?" "Nenek, gak mungkin. Pintu kan digembok dan dari tadi gak ada siapapun di rumah. Kamu mungkin mimpi aja. Nie, biasanya kalau lagi demam suka mimpi aneh-aneh." Ternyata, kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Malam itu, saat Ani dan Jaka sudah tertidur di kamar tengah bersama, Ani merasa ada yang aneh di luar kamar. Meskipun Ani dan Jaka sudah dalam tidur nyenyak, Ani tiba-tiba mendengar suara piring dan sendok berbenturan, seperti suara seseorang sedang makan. Suara gaplek dibanting ke meja, seolah-olah ada orang yang sedang asyik bermain gaplek di dapur. Kamar tengah Ani berbatasan langsung dengan ruang makan dan dapur, yang suaranya terdengar jelas ke telinga Ani. Ani membuka mata sejenak. Semua suara dari dapur itu tiba-tiba menghilang. Dia kembali menutup mata, mencoba untuk kembali tidur. Tetapi tidak lama kemudian suara gaduh itu kembali terdengar. Ani merasa ada sesuatu yang tidak beres di dapur. Padahal di rumah hanya ada dia, adiknya, dan nenek yang sudah tidur dari tadi. Ani merasa ketakutan dan memeluk tubuh adiknya yang berada di sebelahnya. Dalam ketakutan itu, akhirnya Ani berhasil tertidur pulas. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.